Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah join di program kami yaitu Crypto Study ya. Makasih untuk feedbacknya dan yang sudah cuan, terima kasih banyak ya. Kalian sudah join di grup ini. Dan buat teman-teman semuanya yang tertarik yang mau join di grup Crypto Study ya, masih terbuka ya karena kalian cukup bayar $25 selama 1 tahun dan nanti ada bimbingan langsung ya. Seperti kalau kalian bingung mau nanya-nanya, ini belajar kripto dari nol ya. Jadi kalian mau nanya terkait market ataupun apapun itulah ya, kalian bisa video call saya langsung dan bisa chatting saya langsung kapan saja di mana saja ya, kira-kira gitu. Dan untuk temanya teman-teman ya, di grup kami itu kami ajari ini semua ya, blockchain explorer ya, dan masih banyak lagi, bahkan nyariin kalian kerja di Web3 kira-kira gitu. Dan bukan cuma itu, nanti kalian bisa ikut event gratis ya kalau kami mengadakan event ya, nggak perlu bayar tiket, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Ini market masih OTW koreksi menurut saya, karena Bitcoin kemarin sempat bertahan di 79.000 ya, tapi ya nggak lama gitu loh ya. Habis setelah itu terjadi koreksi ya, dalam 24 jam saja Bitcoin itu terjadi koreksi 3,54% ya, update-nya 3,68, hampir 4% teman-teman ya. Ini cukup dalam ya, setara Bitcoin ya, koreksi gini itu banyak banget ya. Dan benar saja kalau kita lihat 90% aset ya yang ada di market cap, coin market cap teman-teman, ini terjadi koreksi ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya mau ingatkan lagi, bukan koin kalian yang jelek ya. Ya memang market lagi jelek ya, market overall. Dan Fear and Greed Index ini saja cuma 15 poin atau 15% keberanian orang untuk di kripto ya, kira-kira seperti itu. Dan kapitalisasi pasar atau overall dari market cap ya, volumenya ya, ini terjadi 3,30 persen ya koreksinya, dan sekarang hanya di 2,42 triliun dolar, kira-kira gitu. Sektor meme juga teman-teman ya seperti itu. Jadi nggak ada yang jago ketika Bitcoin terjadi koreksi ya. Tapi di video kali ini saya mau jelasin ya teman-teman ya, ada beberapa aset ya yang harus kita pantau ya, karena dampak dari koreksi market saat ini, kira-kira seperti itu. Semoga ini membantu ya, 4 koin ya, altcoin, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum lanjut ya, seperti biasa saya mau update ya terkait presale-nya BTC Bull ya. Ini tinggal 9 jam lagi dia sudah masuk di sesi berikutnya atau di round di next round-nya. Dan untuk saat ini kalau satu BTC Bull coin ini ya harganya itu 0,00245 ya. Jadi masih sangat-sangat murah. Tapi nggak ada paksaannya di sini untuk membeli. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa ya, karena nggak ada paksaan di sini ya. Oke, sedikit tentang BTC Bull ini teman-teman ya. BTC Bull ini sudah di audit tentunya ya teman-teman ya oleh CoinSold ya, dan juga kita lihat di sini ada dari proof audit ya. Ini proof audit sudah mengaudit. Jadi sudah 2 audit di presale ini atau di koin BTC Bull ini ya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman lihat ya, di sini dia kalau nggak salah supply-nya 21 miliar ya, bener ya. Jadi dia supply-nya, total pasokan ya atau supply-nya 21 miliar koin, dan smart contract-nya juga sudah ada di sini ya, kira-kira gitu. Dan sudah banyak media-media luar ya yang mengupdate atau yang mengangkat berita dari BTC Bull ini ya, kira-kira gitu. Dan di sini teman-teman ya, sekedar kasih tahu teman-teman ya cara belinya. Kalian saya sudah taruh ya link di deskripsi, kalian klik aja nanti setelah tampilan seperti ini. Kalian beli aja sekarang ya, tapi seperti biasa kalian harus connect wallet dulu ya. Di sini tampilan walletnya saya biasanya pakai MetaMask ya, tinggal kita konekin ya, kita masukin password aja ya, gampang kok. Bentar. Nah, ini sudah connect ya teman-teman, lihat ya wallet saya sudah connect. Tinggal kalian pencet saja ya berapa yang kalian akan inginkan beli ya. Contoh di sini kan jaringannya kalian bisa pilih Ethereum dan BNB. Contoh pakai BNB ya, kalian masukin saja ya berapa BNB ya. Contoh kalian masukin 1 BNB contoh ya, kalian akan dapat sekitar 217.000 koin ya. Setelah itu kalian langsung pencet beli aja ya. Itu cara belinya ya. Link sudah saya sertakan di deskripsi ya.
Ini 9 jam lagi dia sudah pindah ke next round, berarti harganya sudah akan lebih tinggi dari 0,00245 ya, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut. Dampak koreksi pasar ya. Jadi analis 4 koin altcoin ya saat kripto mengalami tekanan awal April 2025 teman-teman ya. Di sini gelombang likuidasi ya, liquid ya teman-teman paham ya. Jadi gelombang liquid kemarin itu paling gede itu terjadi itu di Bitcoin ya, di Bitcoin karena di sini data dari CoinGlass menunjukkan bahwa dalam sehari terakhir sebanyak 1,4 miliar atau sekitar 23,4 triliun ya rupiah ya. Posisi open posisi ya di pasar kripto telah liquid atau likuidasi ya. Ini wah ini banyak banget teman-teman. Ini uang hilang semua nih. Ini di future market ya. Dari jumlah tersebut sekitar 1,22 miliar atau 20,4 triliun berasal dari posisi long ya. Jadi orang berharap naik ya, makanya dia pasang long dan terjadi koreksi ya, terjadi koreksi akhirnya liquid semua dan sini Bitcoin menjadi aset dengan likuidasi terbesar ya mencapai 483 juta atau 8,07 triliun ya kira-kira seperti itu rupiah. Dan menyusul kedua Ethereum ya Solana ya ini parah jatuhnya kemarin dan masing-masing sebesar 422 juta dolar ya dan ada 74 dolar dan lebih dari 464 ribu trader ya yang main di long di di future ya ini kena liquid semua ya dan di sini ada 4 koin teman-teman ya kemungkinan akan menjadi nggak semua sih ya saya bicara untuk koin pertama yaitu XRP ya. XRP ini ada potensi lanjutan tren penurunan kalau kita lihat untuk saat ini ya harga XRP itu teman-teman sudah apa ya namanya ya, sudah jauh lah ya, kira-kira seperti itu. Bentar, kita lihat, kita update di sini. Oke, XRP sekarang di posisi 4. Biasanya di atasnya USDT atau di atas Tether. Sekarang dia terjadi koreksi per 1 jam saja sudah 3% terjadi penurunan ya. Jadi di sini tetap waspada teman-teman. Selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, XRP ini mengalami penurunan tajam ya sebesar 13% dalam 24 jam terakhir kemarin dengan harga saat ini berada di sekitar Rp30.000 atau 1,8 tapi terjadi koreksi lagi kira-kira seperti itu dan ini sangat penting ya menembus zona support karena ini meningkatkan kemungkinan kelanjutan tren turun dari XRP jadi waspada untuk XRP. Nah kedua di sini Solana ya di sini Solana tekanan dari investor institusional ya jadi paham ya teman-teman ya jadi kalau kita kan investor biasa ya kalau investor yang institusional ini teman-teman apa ya dari lembaga kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada tekanan-tekanan dari luar apa ya buyer reguler bisa dibilang seperti itu ya. Di sini Solana turut menjadi altcoin yang mencatatkan tekanan jual signifikan. Jadi patut kalian waspadai ya. Solana akan terjadi koreksi lagi ya. Selanjutnya teman-teman ya Dogecoin ini rentan terhadap sentimen pasar ya sedikit-sedikit goyang karena paling tinggi meme coin yang turun saat ini ya dari 3 besar yaitu Dogecoin. Kemungkinan masih akan terjadi penurunan lagi ya. Di sini teman-teman ya dia mencatatkan penurunan 13% dan menunjukkan sinyal bearish ya atau sinyal penurunan yang sangat-sangat kuat ya. Jadi waspada yang punya Dogecoin ya nanti akhir video saya akan jelasin ke kalian seperti apa rangkumannya. Di sini yang keempat adalah Pi Network. Ini tekanan teknis dan penurunan drastis. Tekanan teknis dari dalam ya kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari Pi Scan kemarin yang saya angkat beritanya ini wah apa namanya banyak dari timnya itu siap-siap menjual ya karena nggak di lock semua mereka koinnya ya kira-kira itu dan benar saja penurunan drastis itu bisa terjadi berkelanjutan untuk Pi Network karena kalau kita lihat di sini ya dalam 7 hari terakhir saja ini 20,66% ya dalam 24 jam hampir 5% ya cukup tinggi ya teman-teman. Oke, kesimpulannya gini ya, ini jadi 4 aset ini kalian tandai dulu ya, terus kalian analisa lagi. Tapi menurut saya XRP, Solana, dan Dogecoin, kalau kalian punya ya, kalian kayaknya posisi sekarang kalian kayaknya jangan buru-buru untuk menjual atau jual setengah ya.
saya sarankan gini ya, ketika terjadi kenaikan nanti di ketiga koin ini di luar Pi Network ya, kalian lakukan penjualan dulu ya, bertahap ya, minimal ya kalian jual mungkin seperempat dari total aset kalian. Setelah kalian jual, kalian tunggu momentum turun ya. Karena ini masih tren bearish ketiga koin ini. Ketika terjadi penurunan, kalian buyback lagi ya, kira-kira seperti itu. Jangan jual semuanya ya. Kira-kira gitu. Itu sih kesimpulan dari saya ya. Gimana menurut kalian? Kalian boleh drop komen atau kalian bisa join grup atau kalian bisa DM saya secara langsung untuk nanya-nanya ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.